Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairunisa. Saya dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mempresentasikan tanaman pangan padi. Padi memiliki batang yang berbuku dan berongga. Daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Akar padi berupa akar serabut. Bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Tanaman padi diperbanyak dengan menggunakan biji. Jenis-jenis padi berdasarkan varietas. Itu ada padi hibrida. Padi hibrida adalah varietas padi yang hanya sekali tanam. Kelebihan dari padi varietas hibrida adalah potensi hasil panen yang maksimal. Hasil panen dapat mencapai 2 kali lipat dari padi lokal. Butiran padi yang dihasilkan lebih bagus dengan kualitas nasi yang lebih pulen dan wangi. Kelemahan padi hibrida yaitu kualitas hasilnya akan berkurang jauh apabila berasal dari tanaman turunannya. Selanjutnya, varietas padi unggul. Varietas padi unggul berada satu tingkat di bawah varietas hibrida. Varietas ini dapat ditanam berkali-kali dengan kualitas yang sama. Artinya, hasil panen dari varietas padi unggul masih bisa dijadikan benih. Harga benih padi unggul pun tidak semahal benih padi hibrida. Selanjutnya ada varietas padi lokal. Varietas padi lokal adalah varietas padi yang khusus berada di daerah tertentu. Varietas macam ini hanya cocok ditanam di daerah tertentu saja karena membutuhkan spesifikasi khusus untuk tumbuh dan memproduksi padi. Berikut ini beberapa jenis padi apabila dibedakan dari tipe beras yang dihasilkan. Padi ketan. Padi ketan lebih lengket dari padi nasi sehingga tidak dijadikan makanan pokok. Padi ketan biasanya dijadikan bahan pembuatan tape ketan, bubur ketan, dan macam-macam makanan khas daerah. Selanjutnya ada padi wangi. Sesuai namanya, padi wangi memiliki karakteristik beraroma wangi. Padi seperti ini contohnya adalah padi pandan wangi. Padi pera. Padi pera adalah padi yang apabila berasnya dimasak akan menghasilkan nasi bertekstur pera. Pera adalah tekstur nasi yang sedikit keras. Padi pera diproduksi dan populer di daerah Sumatera Barat dan Riau. Padi pulen. Padi pulen adalah padi yang apabila berasnya dimasak akan menghasilkan karakteristik nasi yang pulen. Sebagian orang lebih menyukai nasi yang pulen alias sedikit lengket. Berikut ini ada jenis-jenis padi yang dilihat dari segi budidaya. Padi gogo. Padi gogo adalah jenis padi yang tidak ditanam di sawah seperti pada umumnya. Jenis padi ini ditanam di kebun atau di ladang. Kelebihan padi gogo adalah tidak memerlukan irigasi khusus. Daerah yang sering mengembangkan padi gogo adalah daerah tak ada hujan, contohnya di Lombok. Padi rawa. Padi rawa adalah padi yang sering ditanam di persawahan. Padi ini membutuhkan genangan air sehingga perlu diirigasi secara konsisten. Cara penanaman padi yaitu pertama pengolahan tanah, kedua pemilihan bibit unggul, ketiga persemaian, yang keempat tahapan cara menanam padi, yang kelima penyiangan lahan, yang keenam pemupukan, ketujuh perlindungan tanaman padi terhadap hama, kedelapan masa panen. Ini adalah hasil proses pengolahan padi menjadi beras. Selanjutnya ada proses pengolahan padi menjadi beras. Pertama, panen. Padi dipanen ketika kadar kelembaban bijinya mencapai 25%. Tanaman padi di berbagai sawah umumnya dipanen menggunakan tangan, namun ada pula yang menggunakan mesin pemanen padi. Kedua, memisahkan gabah dari batangnya. Gabah dipisahkan dari merang atau padi dengan cara dipukul-pukul. Ketiga, pengeringan gabah. Sebelum diolah, gabah perlu dikeringkan dahulu. Yang keempat, penggilingan gabah. Gabah digiling untuk memisahkan sekam padi dari beras. Dalam proses penggilingan gabah modern, ada dua jenis proses. Proses pertama adalah penggilingan satu tahap, yakni menggiling padi hingga sekam dan bekatul terpisah bersamaan. Proses kedua adalah penggilingan dua tahap, yakni menggiling padi hingga sekam terpisah, kemudian menggilingnya lagi hingga bekatul terpisah. Kelima, pemutihan beras. Beras diputihkan dengan bubuk talk. Namun, selain penggunaan talk, industri beras dapat memutihkan beras menggunakan bubuk glukosa yang lebih aman. Yang keenam, proses akhir. Beras kemudian ditimbang, dikemas, kemudian barulah siap untuk dijual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.